Sudah nampak Bapak Ibu? Ya Pak, sudah muncul. Sudah? Oke. Ini muncul nih. Ya Pak? Ya, udah muncul Pak. Dan Ada Bapak tadi dah. Nah, sip, masuk. masuk ya. Ya, pertama kan kita buka Microsoft Teams. Ini kan Bapak Ibu sudah masuk dalam Microsoft Teams kan? Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pertama kali membuat kelas akan muncul hanya satu. Iya betul. Nah, kalau yang baru pertama kali membuat kelas, masuk ke kelas. Untuk bagaimana cara kita membuat kelas, itu klik kanan yang bagian atas ya Bapak Ibu. Create or create. Join and create team. Diklik, akan muncul ini. Ini kalau kita join dengan menggunakan kode, pakai pilih yang ini. Kalau kita mau join ke timnya punya teman atau punya kawan, dia memberikan kode, nah silakan enter kodenya. Tapi kalau kita ingin membuat tim yang baru, itu create team. Kita klik create team ya. Oke. Nah, nanti akan ada 4 pilihan. Kita pilih kelas. Nah, nanti akan muncul create your team. Buat nama kelas kita malam. Kelas malam. Kelas malam. Kemudian ini description ini optional, pilihan, boleh ditulis boleh tidak. Nah, kemudian next. Ini untuk ngundang siswanya, bisa kita cari nama siswa kita, atau kalau tidak di skip saja. Nah, akan muncul ini. Ini nanti bisa mengganti gambar apa, itu bisa tinggal pilih mana yang mau kita pilih. Bisa mengganti gambar-gambar yang mau kita pilih, itu bisa diklik kanan. Nah, bisa kita gambarnya bisa kita upload dari laptop kita, atau bisa yang sudah tersedia di sini bisa. Misalnya kelas malam, kita logonya gambarnya kita pakai bola. Atau kalau Bapak Ibu ada logo sekolah atau logo kelasnya, bisa dimasukkan, diganti. Nah, sudah muncul. Nah, nanti apa saja yang ada di sheet kita itu nanti ada umum atau general, itu ada post, file yang harus kita pilih, harus tersimpan, kelas notebook, assessment, dan ada penilaian grade. Kalau ini kita ingin membuat materi, tinggal upload kelas materi apa mau kita masukkan ke dalam tim kita. Nah, tinggal kita masukkan, kita buat baru, bisa upload dari copy link, itu bisa materi mana mau kita masukkan. Kemudian kalau buat penilaian itu di assessment. Ini tugas-tugasnya di sini Bapak Ibu ya. Contohnya yang punya kita di kelas ini. Ini kan ada terbagi beberapa bagian ini, yaitu dengan cara kita membuat channel. Ini namanya channel ya Bapak Ibu ya. Ada general, jadwal kita, panduan, itu kita add channel untuk menambah. Nah, tinggal apa namanya, channelnya apa, tinggal kita tulis, kemudian nanti kita oke Kak. Ya, contohnya di kelas yang tadi, yang kelas malam, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita mau nambah channelnya atau menambah keterangannya, misalnya kita ingin membuat
Tambah lagi misalnya kelas 10. Tinggal tambah, terus tambah lagi kelas 11. Tambah lagi terus kelas itu di channel ya Bapak Ibu ya, kelas 12. Ya, ini kelas-kelas yang sudah kita buat di dalam kelasnya. Jadi kelas 10 di situ ada post atau informasi apa yang mau kita sampaikan, kemudian ini file apa yang mau kita upload atau kita simpan di ini sebagai bentuk tugas anak atau apa, bisa di sini. Ini bisa ditambah. Lagi tinggal kita tambah yang mana mau kita tambahkan, apakah Excel, form, jadi banyak yang bisa kita tambahkan di aplikasi yang ada di sini. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita klopkan. Kahoot juga ada, misalnya ada penugasan dari Kahoot di kelas kita pada anak, tinggal klik masukkan ke situ. Nah, ini banyak yang bisa kita buat, kreativitas dan inovasi kita, apa yang mau kita buat. Oke. Nanti apa? Ya Bu? Ya, kalau misalnya kita membuat kelas ini dalam satu grup ini ya, dalam satu grup tim ini ya, atau katakanlah kami pengawas membuat grup, ada misalnya SMP 1, SMP 2 ya, di general ini. Nah, jadi apakah orang yang dalam grup ini semua bisa melihat ini? Bisa Bu. Kalau kita add Bu, jadi kita hanya meng-add orang yang kita panggil, itu di add member. Jadi misalnya Ibu ada beberapa pengawas yang mau Ibu masukkan ke dalam kelas Ibu, tinggal add member aja. Nanti cari nama beliau, Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalnya Yati, juga muncul nih dengan nama dan akunnya. Pakai akun juga bisa Bapak Ibu, jadi langsung muncul otomatis. Kalau lebih cepatnya pakai akun. Kalau sudah tinggal add, kemudian close. Nah, otomatis nanti akan bergabung di kelas yang kita buat. Oke ya Bapak Ibu ya, kita lihat penugasannya. Tugas apa yang dilakukan di tugas kedua, yaitu tentang Microsoft Teams. Bapak Ibu bisa lihat di panduannya. Nah, Microsoft Teams apa saja yang akan dibuat, yaitu yang pertama membuat kelas. Nama kelasnya dibuat MNFT Kalbar 4, nama Bapak Ibu. Kemudian nanti diundanglah teman-teman yang ada di kelas besar ini, berapa orang? 5-6 orang sesuai dengan yang kita undang. Kemudian undang saya, yang trainer ini undang saya sebagai siswa. Jadi selain mengundang Bapak Ibu yang lain, juga mengundang saya sebagai siswa. Ya, supaya saya bisa melihat kelasnya. Kemudian membuat meeting seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti yang tagihannya itu yang
upload nanti yang dikirim, yaitu screenshot kelasnya dan link kelas. Jadi link kelasnya itu saya bisa melihatnya. Kemudian kirimkan yang kedua screenshot tampilan dari meeting kita ini. Nanti Bapak Ibu screenshot. Nah, seperti ini kan, nanti di screenshot di SS. Nah, nanti itu bukti laporan. Kemudian yang kedua itu link meeting. Dari mana kita mendapatkan link meeting atau attendance meeting? Itu ada di webinar kita. Bapak Ibu klik yang bagian titik 3 di kanan atas dari partisipan, dari peserta. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Muncul kan Bapak Ibu? Ya. Yang mana? Mohon maaf Pak, itu cara main screen kalau pakai laptop itu gimana Pak? Yang ada di bagian atas Pak. Yang dekat S12. PRT, SD atau SJ, SLQ. Itu sama Di PRSTJS SIS RQ. Pak, Di samping F12. Urutan yang atas ya. Nah, di keyboardnya kan ada yang F12, sampingnya kan ada PRT, SC, SJ, SRQ. di keyboard Pak Nur. Ya, di keyboard. Bukan oh yang keyboard. F12 ya? Ya, di samping F12. Sampingnya. Screen. Ya, di keyboardnya ya, tapi bukan keyboard organnya Pak. Wah. Nah, kemudian ditekan saja Pak. Ditekan. Nah, nanti otomatis daftar screenshot Pak. Tapi harus tekan kontrol Pak. Karena kita mau upload di HP kita atau di Microsoft Word kita yang di laptop, buka Word, nanti pastikan di situ sudah terpaste ya, sudah tersimpan, muncul dia. Nah, untuk absennya ada muncul kan Bapak nih gambar yang orang nih. Webinarnya muncul lah Bapak Ibu. Tak muncul. Nggak ada. Muncul lah. Gimana caranya linknya Pak? Oke, nah ini munculkan webinar kita Bapak Ibu. Muncul. Nah, ini kan ada yang gambar orang yang paling atas. Ya. Nah, diklik, nanti akan muncul peserta yang hadir. So participant. Nah, partisipan. Ada titik 3 di atas kan Bapak Ibu di samping tanda X. Ya, more action. Kemudian diklik. Itu ada download attendee. Download. Attendance list. Paling bawah. Di paling bawah sudah. Sudah diklik tanda titik 3 tadi Bapak Ibu. Sudah? Nah, ini kan muncul tidak ada download. Tidak ada download Pak ya? Bapak pakai udah pakai aplikasi Teams. Udah. Oh, nanti akan muncul kalau Bapak Ibu sebagai ownernya atau yang punya tim. Ya bisa download nanti yang punya kelas Pak. Oh, yang punya kelas. Ya, karena saya yang punya kelasnya, jadi saya bisa downloadnya. Oh gitu. Ya, nanti akan ketika kita klik download, nanti otomatis akan terdownload tersimpan di laptop kita. Jadi tidak perlu kirim bukti kehadiran kepada anak didik kita atau teman-teman tuh untuk hadir, tidak perlu kita buat lagi absen di khusus. Ada setting, ada meeting notes Pak ya? Ya Pak? Meeting info yang ada di setting, meeting note dan meeting info itu. Yang Ya, ketiga kalau diklik. Ya kalau di
di peserta tidak ada, Pak. Downloadnya tidak ada ya. Nah, tidak ada. Dia letaknya paling bawah. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu yang tugas yang harus dibuat. Nah, nanti ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu untuk mengetahui berapa persen yang harus dilakukan, dikerjakan untuk kelasnya. Nah, saya akan share, kalau Bapak Ibu belum melihat, saya akan share-nya tentang rubrik penilaiannya. Ini lagi loading karena kebanyakan buka-bukaan nih. Oke, saya share ulang ya Bapak Ibu ya, yang di timnya tadi. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah nampak timnya? Belum, masih proses. Desktop Pak ya? Ya Pak. Sudah nampak Pak timnya di kelas kita? Udah. Nah, nanti bagian general atau di bagian umum itu nanti ada asesmen ya Bapak Ibu, penugasan. Kita akan lihat tugas yang keduanya. Nah, tadi tugas pertamanya tuh sudah ada yang ngirim. Nah, tugas yang pertama tadi itu ada rubriknya. Jadi Bapak Ibu perhatikan rubriknya, apa saja yang diminta, standar minimalnya. Klik rubrik, nanti akan nampak rubriknya Pak. Edwin, yang nampak ini bukan layar Teams ya. Ya, Ini yang muncul ini forum wajah peserta. oh sorry. Saya share ulang lagi ya. Sudah muncul Pak? Belum. Sudah. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Di penilaian itu nanti di asesmen akan muncul tentang penugasan Bapak Ibu yang harus kerjakan. Ada perintahnya di situ. Nanti yang dikirim itu ada transkripnya sama sertifikat. Kemudian ada rubriknya, bisa dilihat. Nah, rubriknya excellent, good, fair, poor. Excellent itu 4, 3, 2, 1 masing-masing dia 25%. Totalnya 100. Itu untuk yang MPC. Kita lihat yang tipsnya. Tugas yang kedua. Ini sudah ada yang ngirim satu orang nih. Siapa yang ngirim? Pak Maludin. Sudah selesai Pak Maludin. Kita lihat. Nah, ini ada contohnya ya Bapak Ibu, ada video-videonya, tinggal Bapak Ibu nanti lihat bagaimana menyalin link atau memperpendek link. Jadi link yang di Teams itu kan panjang, jadi Bapak Ibu bisa memperpendeknya baik dengan menggunakan Tiny URL atau Bit.ly. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu untuk bagaimana cara memperpendek link. Kemudian
mengunduh kehadiran tadi, kemudian membuat kelas, ini ada videonya, kemudian contoh bagaimana cara mengirim tugas, ada contohnya. Nah, nanti rubriknya ada juga. Silakan Bapak Ibu nanti dilihat. Nah, ini ada semua. Membuat kelas, apa rubriknya dari 4, 3, 2, 1, kemudian memposting materi, kemudian penilaian, membuat meeting, kemudian teknis. Nah, makanya nanti link kelasnya kan saya kan diundang sebagai siswa, nanti saya akan lihat kelas Bapak Ibu, kemudian memposting materinya tentang apa yang ada di kelas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sesama pengawas, berarti ya isi materinya nanti itu tentang kepengawasan, atau Bapak Ibu guru mapel, berarti materinya ya sesuai dengan bidang studi masing-masing. Misalnya dia mengajar biologi, berarti materi yang di-share itu di posting adalah biologi, atau kimia, atau fisika, atau yang lain sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian di situ ada penilaiannya juga. Silakan Bapak Ibu nanti buat penilaiannya bagaimana, itu kembali Bapak Ibu bagaimana penilaiannya. Kemudian membuat meeting dan link absen. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan untuk di pertemuan ini, MEC dan Microsoft Teams. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo Pak Erwin, saya masih bingung dari pertama tadi Pak Erwin untuk materi kedua ini. Iya Pak. Untuk materi kedua ini dari pertama tadi gitu, kalau boleh coba diulang dulu gitu. Oke. Soalnya kan panjang tadi, banyak langkah-langkahnya, banyak yang harus diselesaikan gitu. Jadi Bisa saya ulang dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa membuatnya. Kalau dia belum mendownload kan pasti harus mencari Microsoft Teams di mesin pencarian. Jadi kalau kita layar kan nampak. oh sorry. Aduh Bapak Ibu ya, lupa lagi. Nampak Bapak Ibu? Sudah. Nah, kan kita buka di Google dulu dari Microsoft Teams. Yang bagian ini ya, login Microsoft Teams. Tapi kalau sudah mendownload atau mengunduh di laptopnya itu enak, tinggal mengklik aja icon di desktopnya itu. Di tampilan awal kan ada icon Microsoft Teams, nah tinggal diklik langsung otomatis dia membuka. Kalau belum mendownload itu dia login di Microsoft Teams. Oke, diklik. Kalau sudah ada aplikasi Microsoft Teams langsung gimana Pak Erwin? Langsung dibuka Pak. Tetap dia nanti akan tampilan awalnya kan meminta akun. Kan meminta akun untuk masukkan, kan sign in. Kalau yang udah itu tetap meminta